Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Bapak Menteri Perhubungan dan Bapak Ibu media cetak dan media elektronik. Tadi dalam rapat dengan Bapak Presiden, rapat terbatas terkait dengan penanganan pandemi COVID, dapat disampaikan hal berikut, yaitu pertama, tingkat kasus aktif per 9 Mei itu 5,7% atau 98.395 kasus, dan dibandingkan global yang 12,13%. Kemudian tingkat kesembuhan per 9 Mei itu 91,5% atau 1.568.277 kasus versus global 85,78%. Dari tingkat kematian per 9 Mei 2,7% versus global 2,08%. Nah, dari 30 provinsi yang melaksanakan PPKM Mikro, ini 11 provinsi mengalami tambahan konfirmasi harian, dengan 5 provinsi yang meningkat cukup tajam, yaitu Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Aceh, dan Kalimantan Barat. Dan sebagian itu akibat dari datangnya pekerja migran. Nah, kalau kita lihat kasus harian yang menyebabkan 7 provinsi bor di atas bed occupancy rate di atas 50%, yaitu Sumatera Utara 63,4%, Riau 59,1%, Kepulauan Riau 59,9%, Sumatera Selatan 56,6%, Jambi 56,2%, Lampung 50,8%, dan Kalimantan Barat 50,6%. Nah, ini terutama kenaikan memang terjadi di Sumatera. Oleh karena itu Sumatera menjadi perhatian dari pemerintah, sedangkan di Jawa terlihat bahwa bed occupancy rate rata-rata di bawah 40%, dan ini merupakan yang terendah sepanjang periode PPKM ini. Kemudian kalau kita lihat di Wisma Atlet relatif rendah 21,47%, terisi 1.287 tempat tidur dari kapasitas 5.994 tempat tidur. Dari tren mobilitas penduduk nasional terjadi kenaikan di 7 hari terakhir, dan 3 provinsi yang mobilitasnya rendah adalah Bali, Yogyakarta, dan Kepri. Kepri mobilitas rendah, namun karena adanya kedatangan PMI, maka ada kenaikan kasus. Sedangkan yang tinggi mobilitas adalah Maluku Utara, Bengkulu, dan Sulawesi Tenggara. Dan kita melihat bahwa dalam bulan Ramadan ini, sektor retail, mal, dan toko bahan makanan mobilitasnya tinggi. Nah, kemudian kita lihat dalam pelaksanaan PPKM Mikro tahap ke-8, yaitu tanggal 18 sampai 31 Mei akan diperpanjang dengan cakupan tetap di 30 provinsi. Tentu 18 sampai 31 Mei ini adalah periode 2 minggu daripada pasca mudik Hari Raya Lebaran, dan tentu pengetatan dari 3T yang nanti akan dilaporkan, akan disampaikan oleh Bapak Menteri Perhubungan. Kemudian monitoring terkait dengan perkembangan vaksinasi, ini nanti disampaikan oleh Pak Menkes, namun secara nasional kita sudah 29,99 juta dosis, dan kapasitas vaksinasi juga sudah bisa mencapai 500.000, walaupun beberapa minggu terakhir ada penurunan. Kemudian yang terkait dengan vaksin gotong royong, sudah tersedia 500.000 dari 7,5 juta kontrak vaksin Sinovac, dan ini harga sudah ditetapkan, harga vaksin 375.000 per dosis, dan penyuntikannya 125.000, sehingga totalnya 500.000. Dan vaksin lain yang akan digunakan adalah CanSino, dan ini sudah dipersiapkan 5 juta, dan tentunya vaksin gotong royong ini diharapkan sudah bisa dilaksanakan nanti sesudah di akhir bulan Mei ini. Kemudian ini juga sudah memperoleh sertifikasi
baik dari Badan POM maupun dari MUI. Kemudian terkait dengan pelarangan peniadaan mudik, nanti akan dilaporkan oleh Pak Menteri Perhubungan, namun secara umum pengetatan yang dilakukan oleh Polri itu di 381 lokasi, dan operasi ketupat kemarin jumlah pemudik yang di random testing dari 6.742, konfirmasi positifnya 4.123 orang, dan dilakukan isolasi mandiri 1.686 orang dan dirawat 75 orang. Kemudian untuk operasi kendaraan atau operasi ketupat, jumlah yang diperiksa kendaraannya adalah 113.694, yang diputarbalikan 41.097, dan pelanggaran travel Grab adalah 346 kendaraan. Nah, kembali ditegaskan bahwa untuk antar wilayah aglomerasi tidak memerlukan surat izin perjalanan. Kemudian ditegaskan bahwa untuk tempat-tempat wisata di wilayah komunitas sesuai dengan PPKM Mikro, jadi ini udah regulasi daripada PPKM Mikro, ini adalah maksimum 50% dan prokes ketat, dan juga untuk zona merah dan zona kuning dilarang. Jadi PPKM Mikro sudah mengatur terkait dengan tempat umum. Terkait dengan pekerja migran, dapat disampaikan bahwa periode Maret, April, Mei itu diprediksi mencapai 49.682 orang, di mana di bulan April kemarin 24.215 pekerja migran, dan di bulan Mei adalah 25.467, dan ini yang diperlukan penanganan dan penanganan secara khusus, dan ini sesuai dengan instruksi Mendagri. Koordinasi dilakukan oleh Pemda, Satgas, koordinasinya oleh Pangdam di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, NTB, Kepri, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Dan ini untuk para pekerja PMI dilakukan dengan prokes ketat, baik itu melalui dengan pengetesan, termasuk PCR test dan karantina. Dan hasil positif yang cukup tinggi ini diantisipasi di daerah yang memang masuk untuk PMI, dan kemarin dengan Pak Gubernur dibahas di daerah-daerah Sumatera, termasuk dengan Riau, Kepri, Kaltara, Kalbar, terkait dengan kebutuhan tempat karantina bagi PMI dan antisipasi yang dilakukan, termasuk penambahan kapasitas di daerah Dumai misalnya, di mana Rumah Sakit Pertamina akan membantu untuk mengisi kesiapan tersebut. Demikian yang dapat kami laporkan, dan selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Perhubungan.